Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, share dan komen channel RS Story ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Baiklah, mari kita dengarkan ceritanya sampai akhir. Dan jangan di-skip-skip agar tidak salah paham. Malam itu, langit pesantren tampak mendung. Hawa dingin menyelimuti asrama, tapi suasana di dalam justru memanas. Di sudut ruang belajar, sekelompok santri berkumpul dalam lingkaran, terlibat dalam perdebatan sengit. Wajah-wajah mereka serius, suara mereka naik turun, seolah tak ada yang mau mengalah. Saya bilang, Islam dan iman itu sama. Kalau sudah Islam, otomatis beriman. Tegas Hasan, santri kelas 3 yang dikenal vokal dalam setiap diskusi. Matanya menatap tajam ke arah Fadil, lawan debatnya. Fadil menggeleng, nada suaranya tenang tapi penuh keyakinan. Tidak bisa begitu, San. Orang bisa saja Islam secara lahir, tapi hatinya belum tentu benar-benar beriman. Kalau Islam dan iman sama, kenapa ada orang Islam yang masih suka berbuat zalim? Zaki, santri baru yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara dengan ragu-ragu. Tapi bukankah kalau kita Islam, otomatis harus percaya kepada Allah dan rukun iman? Kalau ada Muslim yang berbuat dosa, mungkin dia hanya khilaf. Debat semakin panas. Beberapa santri mulai berbisik, sementara yang lain saling menyela dengan argumen masing-masing. Situasi ini mulai terasa tidak nyaman, hingga akhirnya salah satu santri senior, Rahman, menengahi. Sudahlah, kita tidak akan selesai kalau begini terus. Bagaimana kalau kita tanya langsung ke Gus Ikdam? Beliau pasti bisa memberi penjelasan yang benar. Semua terdiam, lalu saling berpandangan. Setelah beberapa detik, mereka mengangguk setuju. Malam itu juga, mereka bergegas menuju dalam Gus Ikdam, berharap mendapatkan jawaban yang bisa mengakhiri perdebatan panjang ini. Langkah-langkah para santri menggema di jalan setapak menuju dalam Gus Ikdam. Beberapa dari mereka masih berbisik, membahas pendapat masing-masing dengan nada yang masih menyisakan ketegangan. Sesampainya di teras, mereka melihat Gus Ikdam duduk santai dengan secangkir kopi di tangan. Sorot matanya lembut, seolah sudah tahu ada sesuatu yang mengganjal di benak para santri. Loh, ada apa ini? Kok wajah-wajah kalian seperti abis perang gagasan? Ujar Gus Ikdam dengan nada bercanda. Para santri saling pandang, ragu siapa yang harus bicara lebih dulu. Akhirnya, Fadil mengambil inisiatif. Gus, kami ingin bertanya soal perbedaan Islam dan iman. Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Kami sampai debat panjang tadi di asrama. Gus Ikdam tersenyum tipis, meletakkan cangkir kopinya perlahan. Ah, ini perkara menarik. Begini, Le, Islam itu syariat, sesuatu yang tampak secara lahiriah. Seseorang dikatakan Muslim kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjalankan rukun Islam. Ini seperti seseorang yang memakai pakaian seorang Muslim, dari luar, dia tampak Islam. Beberapa santri mengangguk, mulai menangkap maksudnya. Tapi Hasan masih tampak ragu. Tapi, Gus, bukankah kalau seseorang sudah Islam, itu artinya dia juga percaya kepada Allah? Bukankah itu tanda keimanan? Gus Ikdam menghela napas pelan, lalu berkata dengan nada lembut, tidak selalu, San. Ada orang yang mengaku Muslim, tapi hatinya kosong dari keyakinan. Dia mungkin salat, puasa, tapi sekadar menjalankan ritual tanpa benar-benar merasa terhubung dengan Allah. Islam adalah gerbang awal, tapi belum tentu hatinya telah dipenuhi iman yang sesungguhnya. Para santri semakin diam, mulai meresapi kata-kata tersebut. Suasana terasa berubah, tak lagi dipenuhi perdebatan, tapi dipenuhi perenungan mendalam. Malam semakin larut, tapi rasa ingin tahu para santri justru semakin membuncah. Udara dingin berhembus lembut, tapi di dalam-dalam Gus Ikdam, suasana terasa hangat oleh percakapan yang semakin dalam. Setelah menjelaskan tentang Islam, Gus Ikdam menghela napas sejenak,
menatap para santri yang kini duduk lebih dekat, seakan takut kehilangan satu kata pun darinya. "Sekarang, mari kita bicara tentang iman," ujar Gus Ikdam dengan suara yang lebih tenang. "Iman bukan sekadar ucapan atau ritual lahiriah. Iman itu keyakinan yang menancap di hati, yang membuat seseorang tetap teguh dalam kebenaran, meskipun tidak ada yang melihatnya." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kalian tahu kisah Bilal bin Rabah. Dia disiksa dengan batu besar di dadanya, dipaksa meninggalkan keimanannya. Tapi apa yang dia katakan? Ahad, Ahad," bisik beberapa santri hampir bersamaan. Gus Ikdam tersenyum, matanya berbinar penuh kebanggaan. Benar, meskipun tubuhnya disiksa, imannya tak tergoyahkan. Itulah iman sejati, bukan sekadar pengakuan, tapi keyakinan yang tak bisa dihancurkan oleh ancaman atau penderitaan. Para santri terdiam, tenggelam dalam perenungan. Hasan yang sejak tadi bersikeras menyamakan Islam dan iman kini menunduk, seakan baru menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pemikirannya. Sementara itu, Zaki, yang sebelumnya bimbang, kini menggenggam tangannya erat, seperti menyerap makna mendalam dari setiap kata yang baru saja ia dengar. Suasana hening menyelimuti ruangan. Para santri masih merenungkan kisah Bilal yang barusan diceritakan. Udara dingin malam menusuk kulit, tetapi tak satu pun dari mereka beranjak. Seakan ada beban di hati mereka yang belum terangkat. Hasan, yang semula yakin bahwa Islam dan iman itu sama, kini terlihat gelisah. Ia menggigit bibir, lalu mengangkat wajah, menatap Gus Ikdam dengan mata penuh keraguan. "Gus," suaranya pelan, hampir bergetar, "kalau begitu, apakah ada muslim yang sebenarnya tidak beriman?" Gus Ikdam menatap Hasan dengan penuh kelembutan. Ia tidak langsung menjawab, melainkan mengambil napas dalam, memberi jeda yang membuat para santri semakin tegang. Al-Quran sendiri yang menjawabnya, Dalam surah Al-Hujurat ayat 14, Allah berfirman, "Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, kalian belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah Islam, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Beberapa santri terkejut mendengar ayat tersebut. Fadil yang sejak awal berusaha menjelaskan perbedaan Islam dan iman kini menatap Hasan dengan penuh arti, bukan sebagai lawan debat, tapi sebagai sahabat yang ingin berbagi pemahaman. Hasan menunduk, jari-jarinya meremas kain sarungnya. "Jadi selama ini, aku keliru," gumamnya, nyaris tak terdengar. Gus Ikdam tersenyum, lalu berkata dengan lembut, "Tidak ada yang benar-benar salah, San. Yang ada hanya pemahaman yang belum lengkap. Kita semua belajar. Yang penting, setelah ini, kita tidak hanya menjadi muslim yang sekadar menjalankan syariat, tetapi juga berusaha menanamkan iman dalam hati, agar keyakinan kita tak hanya sebatas kata-kata, tapi benar-benar hidup dalam diri kita." Ruangan kembali hening, bukan karena kebingungan, melainkan karena semua yang hadir mulai memahami sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar perdebatan awal mereka. Angin malam berhembus pelan, menyapu dedaunan yang berserakan di halaman dalam. Suasana masih sunyi setelah penjelasan Gus Ikdam. Para santri tidak lagi berdebat, tidak ada suara yang meninggi, hanya wajah-wajah yang tampak merenung. Hasan, yang sejak awal paling keras mempertahankan pendapatnya, kini menatap tanah, seakan sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Fadil meletakkan tangannya di bahu Hasan, memberi isyarat bahwa tidak ada yang perlu merasa kalah atau menang dalam pencarian ilmu. "Jadi, Gus," suara Zaki memecah keheningan, "setelah kita memahami perbedaan Islam dan iman, apa yang seharusnya kita lakukan?" Gus Ikdam tersenyum, matanya memancarkan ketenangan. "Yang seharusnya kita lakukan adalah memperdalam keduanya. Jangan hanya berhenti di Islam sebagai identitas, tapi juga pastikan iman mengakar dalam hati. Karena tanpa iman, Islam bisa rapuh. Seperti pohon tanpa akar, mudah tumbang ketika diterpa angin." Ia menyesap kopinya yang mulai mendingin, lalu melanjutkan dengan suara lebih lembut, "Dan lebih dari itu, ada tingkatan yang lebih tinggi lagi setelah iman, yaitu ihsan.
Beribadah seakan-akan kita melihat Allah, atau setidaknya merasa selalu diawasi olehnya. Jika kita sampai di tahap ini, maka Islam dan iman dalam diri kita akan menjadi sempurna. Para santri mengangguk pelan. Malam yang mereka kira akan berakhir dengan debat panjang, justru berubah menjadi malam penuh hikmah. Hasan menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Saya paham sekarang, Gus. Islam adalah awal, tapi iman adalah ruhnya. Saya ingin memperbaiki diri, agar tak hanya menjadi muslim, tapi juga benar-benar beriman." Gus Ikdam tersenyum lebar, lalu menepuk bahu Hasan dengan penuh kasih. "Itulah ilmu, Le. Ia datang bukan untuk membuat kita merasa paling benar, tapi untuk membuka hati agar lebih dekat kepada Allah." Para santri tersenyum, merasakan kedamaian yang berbeda dari sebelumnya. Malam itu, mereka kembali ke asrama dengan langkah lebih ringan, bukan karena mereka telah memenangkan perdebatan, tetapi karena mereka telah menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang makna Islam dan iman.